Oh, kalau untuk retribusi ke museum itu untuk dewasa 5.000 dan anak-anak 3.000. Sedangkan kalau air mancur 15.000 sama 10.000. Dan itunya ada semua di sini dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, tinggal klik aja mau provinsi mana yang dipilih, bisa diterangkan. Tuh, dari mulai. Oh, kliknya langsung sini aja. Kalimantan Tengah, pakaian adatnya, tariannya, rumah adat dan sebagainya. Di sini juga diterangkan tentang alat-alat musik yang ada di Indonesia, bahwa alat musik petik, alat musik tiup, alat musik pukul, alat musik gesek, dan alat musik goyang. Salah satu contohnya ini namanya sasando. Alat musik tradisional yaitu namanya sasando yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sampai itu juga ada alat musik tiup. Dan yang pertama itu yang namanya triton. Ini triton itu dari Papua, dari salah satu diambil dari Sumatera. Jadinya juga dan salah satu yang itu tuh ada yang dari khusus Jawa Barat, itu yaitu namanya karinding. Karinding itu yang tiup pakai bambu. Ini bunyinya. Juga contoh alat musik pukul. Kalau pakai itu Kirbana ya, itu dari Aceh. Ada yang dari Papua juga. Ini alat musik gesek salah satunya adalah kecapi. Kecapi yang kalau ini namanya apa? Yang dari Jakarta itu gesok katanya. Punya gitu. Beda suaranya dengan yang dari khas apa? Gabung itu Sunda. Satu lagi mungkin hanya kebanggaan orang Sunda ya, namanya ini angklung dari bambu yang dari alat musik goyang. Kita masuk ke ruang bahari. Di sini menjelaskan bahwa Indonesia itu kan merupakan kepulauan bahari karena luas negara Indonesia itu lebih banyak lautan daripada daratan. Seperti karena dulu ada nenek moyangku seorang pelaut, dan inilah salah satu bukti-bukti peninggalan nenek moyang kita. Oh, ini menjadi salah satu kebanggaan Indonesia juga, salah satu kapal yang dari
Sulawesi, yaitu kapal pinisi, salah satu kapal yang pertama kali mengelilingi dunia. Gede banget Iya. kapalnya. Sampai saat ini juga ada di museumnya di sana, museum pinisi. Dari Sulawesi Selatan semuanya masih manual, yang digerakkan dengan kayu dan tenaga manusia. Jadi bukan pakai mesin, tapi bisa mengelilingi dunia. Dan ini juga merupakan simbol-simbol kenapa ini juga ada 5 itu 7 layar itu tentang sholat. Jadi ada 2 layarnya digunakan 2 kalimat syahadat, dan ini dari tangga ini ada 99 tangga, yaitu menerangkan tentang Asmaul Husna konon katanya, karena di sana dulu yang itu juga orang-orang Islam. Program yang tadi ada di 34 provinsi, diantaranya tarian, makanan, tempat tinggal, tarian yang ada semua di sini. Jadi sebelum kita keliling Indonesia, inilah rekomendasinya. Oh, bahwa di daerah ini tuh ada salah satu keistimewaannya apa, ceritanya apa, bisa dilihat di sini. Ini juga ada lambang-lambang dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Setelah melihat apa, naik pada sementara kita masuk ke batik, beragam batik yang ada di Indonesia. Nah, motif-motif batik, kita masuk ke beragam batik yang ada di Nusantara. Nah ini kan batik nih Pak, batik-batik Nusantara. Kira-kira batik Purwakarta ada nggak nih Pak? Oh ada, kebetulan contohnya. Dan sekarang sedang giat-giatnya para pengrajin batik yang ada di Purwakarta itu untuk menumbuh kembangkan ini salah satu motif batik Nguripan, motif dulu yang ada di Purwakarta itu. Dan sekarang banyak lagi motif-motif Purwakarta yang terbaru. Kalau ini namanya replika kereta kencana, di mana di sini menerangkan kalau kita itu keliling Nusantara dengan menggunakan kereta kencana. Biasanya ada alatnya VR. Jadi kalau kita naik sini kita bisa sambil menonton atau video tentang wisata-wisata yang ada di Indonesia. Nah ngomong-ngomong tentang kereta kencana, Purwakarta kan suka dipakai kereta kencana untuk 17 Agustus di istana. Apakah yang ini atau bukan Pak? Oh bukan, kalau ini hanya replikanya aja. Kalau kereta kencana yang ada di Pendopo Purwakarta yang namanya Kijaga Raksa sama Nimas Melati. Kira-kira boleh dinaik gak nih Pak? Boleh silakan ya, biar kita tahu nanti kan kita keliling Nusantara. Purwakarta istimewanya jadi bangunan infrastruktur khas Purwakarta dan tempat-tempat wisata yang ada di Purwakarta ada semua di sini. Ngomong-ngomong mulai tahun depan masuk museum dan air mancur itu berbayar ya Pak? Oh iya teh, kebetulan kan sudah ada perdanya dan ini juga seharusnya dari tahun ini udah dimulai, cuman karena kemarin pandemi jadi rencana akan ditarik retribusi itu tahun depan dan sekarang sedang proses dengan sistem tiket. Kisaran berapa Pak kira-kira tarifnya? Oh. Kalau ke museum itu untuk dewasa 5.000, anak-anak 3.000. Itu yang di bawah usia mungkin 12 tahun ke bawah ya. Dan kalau untuk ke air mancur, kalau menurut perdanya sih 15.000 sama 10.000. Kalau beli tiketnya kira-kira di mana Pak? Sekarang sedang kan aplikasinya yang berbasis sistem etiket ya, jadi kita bisa melalui online yang bisa diakses di mana saja.
Jadi sebelum masuk kita juga bisa mengakses dulu aplikasi untuk masuk ke destinasi yang ada di Purwakarta ini. Nah pemirsa, kita sudah berkeliling-keliling di Diorama Nusantara bersama Kang Edot, termasuk harga tiket yang akan diberlakukan di bulan Januari tahun 2023. Demikianlah liputan kita kali ini. Sampai bertemu lagi bersama Purwakarta TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.